Yang saya hormati keluarga besar almarhumah Ibu Marlin Ong. Pertama-tama saya mengucapkan ikut belasungkawa atas meninggalnya almarhumah. Baru saja segenap umat Buddha seluruh dunia kemarin merayakan atau menyambut datangnya Hari Trisuci Waisak, di mana di saat Trisuci Waisak itu secara sekaligus umat Buddha mengenang peristiwa yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa yang pertama yang diperingati adalah kelahiran bayi Siddhartha. Kemudian peristiwa yang kedua, pencapaian penerangan pertapa Siddhartha menjadi seorang Buddha. Kemudian yang ketiga adalah wafatnya atau parinibbananya Sang Buddha, meninggalkan dunia ini. Tiga peristiwa penting setiap tahun diperingati oleh umat Buddha. Namun di samping kita memperingati seolah-olah merupakan kewajiban bagi umat Buddha untuk pergi ke wihara, namun juga mengingatkan tiga peristiwa itu juga akan terjadi pada kita semua. Kematian Sang Buddha atau parinibbana Sang Buddha membuktikan tanpa kecuali, tanpa pandang bulu, siapapun yang pernah dilahirkan akan mengalami kematian. Seorang Buddha yang telah mencapai penerangan, seorang nabi juga akan mengalami kematian. Orang-orang besar, tokoh-tokoh besar pun juga akan mengalami kematian, karena beliau-beliau ini pernah lahir. Sesuatu yang pernah lahir, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, akan diakhiri kehidupannya dengan kematian. Kematian akan membawa kesedihan bagi mereka yang belum memahami tentang hukum kematian, hukum kesunyatan, hukum kebenaran tentang kematian. Namun bagi mereka yang menyadari, langsung bisa menerima kematian itu. Dicontohkan di masa kehidupan Sang Buddha, ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, beliau wafat, beliau parinibbana. Wafatnya Sang Buddha ini direspon oleh murid-murid Sang Buddha, oleh para biku. Bisa saya kelompokkan menjadi dua. Ada yang begitu mendengar wafatnya Sang Buddha, kematian Sang Buddha, mereka meratap, mereka menangis, tidak menerima tentang kematian Sang Buddha. Biku-biku ini mengatakan, murid-murid Sang Buddha ini mengatakan, terlalu cepat Sang Buddha meninggalkan kita. Sang Buddha tidak boleh mati, Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia. Kemudian dia juga menangis meraung-raung, ada yang berguling-guling di tanah, meratapi menangisi kematian Sang Buddha. Ini kelompok biku. Kemudian kelompok biku yang lain, begitu mendengar kematian Sang Buddha, dia dengan penuh ketenangan mengatakan, sudah menjadi hukum alam. Di dunia ini siapapun yang dilahirkan, sesuatu yang terdiri dari paduan unsur-unsur tidak kekal adanya, tidak abadi. Kita termasuk yang mana? Saya yakin kita termasuk kelompok yang pertama. Begitu saudara kita meninggal, kita tidak langsung bisa menerima. Kita meratap, kita menyesali, dan kita tidak bisa menerima sepenuhnya kematian dari saudara kita yang sudah berkumpul sekian puluh tahun. Namun apabila kita tidak larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, hendaknya kita mencontoh biku yang kedua tadi. Kita merenung segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta itu tidak kekal adanya, tanpa kecuali orang yang kita cintai maupun yang kita benci pun itu juga akan mengalami kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Ibu Marlin Ong. Saya yakin kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh beliau, yang pernah ditanam beliau di tengah-tengah keluarga maupun dimanapun, telah memadai dan mencukupi untuk telakinya di alam-alam berikutnya, alam-alam bahagia. Dan lebih-lebih kita sebagai saudara, dalam beberapa hari ini, dari kemarin, saat ini sampai besok, kita akan memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam sumpahnya Buddha Amitabha mengatakan,
Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, surga bagiannya, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi keinginan wajar setiap orang. Hidup di dunia ini bahagia dan sejahtera, mati masuk surga. Semoga harapan doa kita benar-benar menjadi kenyataan. Keluarga merelakan sepenuhnya, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Dan bukan sekedar doa yang dibawakan oleh keluarga. Di sebelah peti jenazah kita melihat ada rumah-rumahan dari kertas. Ini sebagai simbol dan alam pikiran yang hidup, menggambarkan agar arwah di alam sana bisa menempati rumah yang lebih baik daripada rumah yang pernah ditempati. Alam pikiran itu, pengharapan itu, doa itu diwujudkan dalam bentuk mengirim rumah-rumahan. Apa akan menjadi kenyataan atau tidak setelah meninggal ini belum menempati rumah sebagus ini, semegah ini? Tentunya tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang sangat menentukan adalah kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa kehidupan ini. Kalau semasa kehidupan ini beliau selalu membantu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai rumah, selalu memberi tumpangan-tumpangan kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu, akan menciptakan fasilitas kehidupan di alam sana itu melebihi apa yang kita tempati. Dan juga kita juga berharap di alam sana tidak mengalami kesulitan-kesulitan di saat bepergian, dikirimi pesawat, dikirimi mobil. Di alam sana agar tidak kesulitan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga tidak kepayahan dalam bekerja, dikirimi pembantu. Dan juga di alam sana tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan dengan cara dibakar. Itulah doa dan harapan yang hidup kepada yang meninggal. Tentunya kebaikan-kebaikan bilulah yang akan menentukan benar atau tidaknya kepastian itu menjadi nyata atau tidak sepenuhnya tergantung perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Semoga dengan kekuatan berkah Sang Triratna, dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki beliau, apa yang menjadi harapan almarhumah Marlin Ong benar-benar telah di alam surga bahagia menjadi kenyataan, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskannya. Sadu, sadu, sadu.